foodies, lihat nih ya baksonya ya. Emang terlihat simpel tapi lihat yang makan. Antri-antri. Yang paling best di sini bakso telurnya. Yes, emang gak boleh telat datang ya kalau mau nyobain bakso paling hype seantero Sunter ini nih foodies. Soalnya baru jualan 3 jam aja, udah ludes dong segerobak-gerobaknya kayaknya. Apalagi bakso telur dan tahu baksonya ini nih yang paling favorit. Bisa-bisa sebelum jam makan siang udah tinggal nama aja deh tuh, laris manis. Satu porsi komplitnya berisi bakso telur, bakso halus, bakso urat, dan juga tahu bakso. Definisi semangkok penuh bakso sih ya, saking montok dan juga menul-menul banget nih foodies. Terus pilihan mie-nya juga nggak cuma satu nih guys, bisa langsung 3 sekaligus. Iya, ada bihun, ada mie kuning, serta kue tiaw. Wih, cakep. Dan baksonya itu nggak yang terlalu lumer di mulut, enggak. Jadi emang tekstur baksonya berasa banget. Jadi emang sensasi ngunyah bakso tuh nggak hilang ya pedes ya. Dan kuahnya juga ya. Kaldunya tuh lumayan strong ya. Wede. Foodies yang suka bakso dengan karakter bertekstur, cocok nih. Bakso di sini tuh emang sengaja dibuat kenyal dan agak bertekstur gitu. Garing-garing endol, tapi yang paling penting berdaging. Yap, full menggunakan daging sapi tanpa campuran daging ini itu lainnya. Bentar pedes, nggak bisa dibiarin ini. Ya, saya harus pakai ini nih. Ya, ini baru ya. Emang beda ya, namanya lidah Sumatera asli. Nggak bisa deh tuh kalau makan bakso nggak pakai yang namanya sambal. Bukan cuma sesendok dong, tapi otomatis repeat berkali-kali gitu foodies. Waduh ampun. Katanya di sini pedas banget sambalnya, tapi kalau untuk mulut Sumatera kayak saya nih, kan emang mulut saya tekilir nih. Nggak pedas. Standar lah pedasnya. Eits, hati-hati kalau yang ngomong orang Sumatera Toto yo berarti pedasnya no tipu-tipu nih foodies. Tapi tenang, buat kamu yang nggak bisa mentolerir kuah bakso ojunya itu tuh kayak udah sedap maksimal kok. Asin, gurih, and ngaldu gitu foodies, aromatik banget. Campuran dari rebusan tulang serta juga tetelan sapi yang diproses lama banget lewat slow cooking hingga kaldunya keluar sempurna. Nah, foodies, di sini juga ada taiso ya, tahu isi bakso. Iya. Dan ini baksonya bakso halus, tahunya ini juga lembut banget ya, yang tipe tahu-tahu lumer di mulut. Nah, dia ada teksturnya di luar, di dalamnya langsung yang lembut ini nih. Tuh. Lembut, kenyal, sedikit garing, semuanya tuh campur jadi satu. Fix meriah sih. Apalagi seporsi barbarnya ini di 20 ribuan aja. Porsi nampol and complete, enaknya fix approve. Plus lokasinya adem karena DPR nih alias di bawah pohon rindang banget foodies. Yuk yang mau langsung gas ngeng dan finisirin nih sama kelasisannya, bisa scan QR code di layar kamu. Biar tahu nih ancer-ancernya dan juga nggak muter-muter cari alamat, oke? Gas ngeng foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nah, kalau slow pijo ala Mang Abot ini dia pakai daging cincang doang tanpa sayur-sayuran. Jadi rasa dagingnya lebih nendang tuh foodies. Nah, buat foodies pecinta ayam, ada varian ayam suwirnya juga nih, namanya Smoky Chick. Nah, foodies kalau dagingnya itu dipaduin sama mustard, sementara yang ayam dikasih keju leleh. Jadi dari bumbunya itu juga ada beda ya foodies. Dilengkapin mayo dan juga saus, looks so good. Simple banget tapi bikin ngiler ya.
Ini sebenarnya justru sensasinya beda banget ya sama burger ya. Kalau pecinta burger itu kan pasti akan merasakan yang namanya sensasi dagingnya itu kering gitu ya. Justru kalau sloppy ini ya, kalau sloppy ini menurut aku enaknya karena apa? Karena aku ngerasa kayak dagingnya ini lebih juicy gitu, jadi lebih moist gitu, lebih enak gitu. Dan ini margarinnya itu memang bikin aroma rotinya itu lebih meledak lagi gitu. Jadi lebih uplift the bread. Aduh, gimana ngomongnya, the bun, ya kan? Jadi benar-benar enak banget. Ini dia. Bumbunya itu semuanya pas. Dan sausnya, tadi kan pakai mustard gitu ya. Jadi dia memang ada sedikit sensasi asam-asam gitu dari situ muncul sama dari mayonnaise-nya. Oh iya, foodies juga bisa request mau pakai keju mozzarella atau enggak ya. Nah, tapi sedikit saran nih, mending pakein aja. Soal itu foodies sensasinya akan makin mantul kayak Ihsan tuh. Yummy, yummy, yummy. Sloppy Boat Beef ini udah approve banget ya foodies. Terus gimana nih sama smoky chick ayam suwirnya? Yuk kita gaskin yuk. Tekstur daging ayam ya, pas banget. Tetap ada gigitannya, tapi nggak terlalu sulit untuk digigit. Enak banget sih foodies, jujur banget ini aku. Bukan karena ada mangabot di belakang aku ya, bukan. Ya tapi karena memang ini beneran enak, seenak itu. For info nih foodies, roti-roti model beginian kan seringnya nempel di langit-langit gitu. Tapi tenang, roti Mang Abot nggak ada ceritanya tuh foodies. Lembutnya roti ketemu sama isian ayam suwir yang bumbunya meresap, teksturnya tuh kayak kawin kol banget. Makanya sekali gigit langsung nagih. Tapi jangan puas dulu nih foodies, soalnya kan masih ada satu menu yang nggak boleh dilewatin. Yuhu, welcome to the club, si sloppy wrap bikinan Mang Abot. Jangan terkecoh dulu ya, emang mirip sama kebab karena pakai kulit tortilla, tapi isiannya beda. Ada pilihan daging cincang atau ayam suwir, plus makaroni yang bikin sensasinya jadi berbeza. Biar kata sloppy boat ini gerobakan, tapi rasa yang dihasilkan tuh kayak pakai R&D tau nggak? Pakai research and development. Jadi memang kulit tortillanya ini dia bikin agak kenyal-kenyal gitu. Ditambah ada tekstur dari makaroni yang dipilih ini, makaroni yang lebih keriting-keriting gitu ya. Tuh, apa namanya bang? Fusilli. Nah itu dia yang tahu lah, dia yang jualan. Gimana nih foodies? Udah ngiler nggak ngeliat Ihsan nikmatin sloppy boat, smoky chick, dan sloppy wrapnya? Mana harganya nggak bikin kantong seret pula, mulai dari 20 ribuan aja foodies. Ini bukanya dari jam 8 pagi nih sampai jam 5 sore. Yuk kita cobain yuk. Udah deh, biar samaan kayak Ihsan aja kali, kita langsung gaskan ke Jalan Cihapit nomor 20 di Bandung Wetan, Kota Bandung. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Jatuh. Foodies! Waduh. Definisi nongkrong enak, harga murah, tempat nyaman nih Foodies. Pas banget, Bekasi itu panasnya kayak matahari satu orang satu Foodies. Dan untungnya kita nemu tempat nih es teler dengan tempat proper, harga 20 ribuan. Siapa sih yang mau nolak kalau isinya tuh rame banget kayak begini? Ada alpukat, ada nangka, kelapa parut, cincau hitam, biju selasi, sampai pacar Cina aka mutiara. Nah, si ubi ungunya ini lembut dengan warna ungu yang cantik banget. Bikin es teler ini tuh kelihatan makin menarik ya kan? Ditambah creamernya pas kecampur es, susu, dan buahnya. Jadi makin rame dan nagih nih foodies. Ini aku cobain Foodies. Waduh. Top, oi. Aku nggak heran tempat ini viral banget di daerah sini Foodies. Karena memang dengan harga yang receh, rasanya proper banget. Ya, ubi ungunya yang bikin ini tambah creamy, jadi lebih kental, terus sangat amat nice banget ketika dikunyah tekstur ubi ungunya ya.
rasanya tuh di tone down gitu. Jadi bikin nggak terlalu manis, terlalu enek. Ada si alpukatnya nih gurih-gurih mantep ya. Alpukatnya pakai alpukat Lampung Timur ya foodies. Ciri khasnya tuh dagingnya tebal, lembut, warna kuning mentega gitu. Gak heran kalau rasanya gurih, tapi juga legit benar. Nah, for your info nih foodies, alpukatnya juga langsung diambil dari Lampung sana loh. Jadi kualitasnya terjaga banget. Nih, ada kelapanya juga ya. Nah, kuah aku lebih creamy daripada Bang Ciak. Aku nih pakai creamer dia. Dan aku suka kalau es teler itu dapat kelapanya yang model dagingnya itu lembut. Karena kan kita dapat yang keras kan. Kelapa muda tuh. Iya, memang batoknya aja yang kemakan. Oh ya, ubi ungunya juga masih berasa. Diolah dengan cara direbus sampai empuk banget, terus dimasak pakai sedikit gula dan sejumput garam. Jadi rasanya gak bikin enak. Nih ya foodies ya, aku nyampurin ubi ungunya. Tapi walaupun aku udah aduk ini, ubi ungunya tetap padat nih ya. Justru lebih enak kayak gitu foodies. Kalau foodies nyobain dan kena ubi ungunya, itu tuh teksturnya lebih enak lagi buat dikunyah. Ya. Nah, duriannya ini nih yang bikin naik level. Yes, pas dikit ya foodies. Di sini tuh pakai daging durian montong fresh, bukan yang frozen guys. Waduh, Coba Bang. daging duriannya nggak main-main. Manis. Ini banyak nih, tipikal orang yang suka daging durian yang manis tapi masih ada pahit-pahitnya sedikit. Nah, itu Betul. banyak orang yang suka durian seperti itu. Nah, di sini duriannya yang kayak gitu tuh, tipikalnya foodies. Jelas endul pol karena pakai durian montong Bali foodies. Dagingnya tebal, lembut dengan rasa manis, terus nggak terlalu pahit juga. Makanya cocok banget dijadiin topping es teler. Segar, buahnya premium pula. Pantes kalau jam makan siang kayak begini, tempat duduk udah pada penuh tuh. Nah, Wah. foodies, ini kan namanya juga es teler and juice Monel. Yoi. Nah, pastinya ada jusnya juga. Ya. Nah, yang paling best seller sih katanya di sini, ini dia foodies, strawberry smoothie. Strawberry smoothie. Nah foodies, kalau lagi nggak main terlalu berat, cus pilih yang ini aja. Segar pol banget, apalagi stroberinya tuh fresh benar. Kelihatan dari warnanya yang merah cerah ya. Ada creamer dan juga topping parutan keju. Duh, kombinasi yang top banget sih. Wah, beneran ya foodies, dari tadi yang aku tangkep nih kesimpulannya, manisnya di sini masih sopan banget, Ya. nggak bikin enek. Ini pun juga smoothiesnya, manisnya pas banget, creamy. Yang penting adalah dingin dan segarnya yang dijual di sini. Iya loh, nggak terlalu manis dia. Bener. Seperti biasa foodies, scan barcode dulu di layar buat tahu info menu lainnya yang nggak kalah endul pastinya. Kita mau lanjut makan lagi, foodies juga harus nongkrong di sini. Langsung aja tetap nonton di Makan Receh, Menu receh. tapi rasa nggak recehan. Foodies, warung ini terkenal dengan sebutan soto piring Kong Gaun. Tapi aslinya warung ini tuh gak ada namanya, cuma ada tulisan menu di spanduk gitu foodies. Nah, karena menjual soto dan sop Betawi menggunakan piring, para pelanggan lebih akrab dengan sebutan soto piring. Jadi biar nggak nyasar ya udah scan barcode di layar aja ya, oke? Jujur, yang kuah bening itu tuh super berempah, gurih aslinya pas, kemudian ditambah daun bawang yang benar-benar harum merona, asli. Sekali suap atau bahkan satu piring nggak cukup. Enak banget. Di sini foodies bisa pilih soto bersantan dengan isian perlemakan sapi atau soto bening dengan isian kaki sapi. Untuk soto bening, kuahnya simpel aja foodies, cuma ada kaldu sapi dan juga rempah-rempah seperti kapulaga, bunga lamang, perbawangan, dan lada.
Rasanya tuh gurih berempah gitu loh foodies. Mulai buka dari jam 10 pagi, para pelanggan di sini udah pada standby. Gak heran ya kalau 4 jam aja udah ludes deh tuh. Harga Rp35.000 udah dapat seporsi soto nasi dan emping. Sudah jualan sejak belasan tahun lalu, soto piring Kong Gaun ini tuh awalnya cuma terkenal di kalangan warga Tangsel aja foodies. Eits, tapi sekarang pelanggan dari luar Tangerang juga banyak banget yang makan di sini. Oke, sekarang kita sikat soto piringnya menggunakan santan seperti ini foodies ya. Ini tuh bener-bener ya, porsinya tuh sebenarnya bisa pilih. Ini porsinya tuh aku doublein. Kalau misal porsi normal sebenarnya dia nggak sebanyak ini. Tuh. Dia itu lebih kaya rasa karena dia juga pakai santan dan perbumbuannya lebih banyak. Jadi yang soto piring ini, soto piring yang santan ini memang lebih cepat habis daripada yang bening. Sama isian yang campur memang sensasinya tuh lebih bervariasi. Kasih sapinya, kemudian si daging sapinya yang pure dagingnya itu bener-bener pasti campur nasi cocok pakai banget. Soto yang pakai santan rempahnya jauh lebih strong tuh foodies. Tekstur kuahnya lebih kental dengan isian yang lebih beragam. Ada babat, ada usus, daging, dan juga hati sapi beneran lembut. Iya, nggak ada effort gitu pas masuk mulut. Meski rempahnya lebih strong, ini tapi nggak too much kok. Beneran deh, sepaten itu rasanya di lidah. Perlemakan sapinya udah direbus dulu selama 3 jam. Jadi pas digodok dengan kuah, bumbunya tuh makin ngeresep hingga ke daging terdalam. Besok pagi cobain langsung ya foodies. Kalau foodies datangnya weekend nih bakalan lebih rame lagi dari hari biasa. Jadi sebelum jam 10 mendingan kamu udah standby di sini, oke? Enak banget, approve jempol kuadrat. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kali ini aku lagi ada di tempat makan, tapi ini tuh banyak banget gratisannya. Mulai dari gratis jukut, gratis salapan, sampai gratis sambal foodies. Penasaran gak sih rasa yang gratisan itu kayak gimana? Yuk let's go temenin aku, kita goreng jukut. Mas, saya goreng ya. Foodies di antara segitu banyak gratisannya, jukut tetap jadi primadona. Jelas, namanya juga Warung Jukut Well di Cipayung, Jakarta Timur foodies. Saking banyak yang doyan, Sabi loh ngestok jukut fresh dari Bogor sebanyak 18-20 kilo sehari. Demi ya bisa all you can eat jukut goreng di sini. Jaminan gak pahit well, karena ini jukutnya digoreng gak pakai lama, only 5 menit aja. Baru deh tuh ditabur seasoning kayak garam dan juga permicinan yang bikin rasanya Andelita kuadrat. Makin lazis ditemenin sama aneka lauk yang beragam nih foodies. Ada ayam, ada bebek, ikan asin, dan masih banyak pilihan lainnya. Langsung kita tekis aja, yuk cigo! Ini dia lauknya foodies nih ya. Foodies bisa lihat udah ada bebek. Terus nggak cuma itu, ada juga ini ikan asin kepala batu. Keras kepala ini kayaknya foodies ya. Semoga nggak keras ya pas dimakan ya foodies ya. Tuh. Yuhu, so pasti makin lazis dong dicocok sama sambal di sini. Ini juga free loh foodies ya. Ada sambal hijau, ada sambal pecak, dan sambal dadak yang paling favorit nih karena pakai terasi merah dari Garut yang umaminya nundang di lidah. Lihat ini dia, inilah bebeknya foodies ya. Tingkat kematangannya bisa kelihatan. Wow. Yeah, wow. Wow. Foodies bisa lihat ya. Dagingnya, tuh foodies ya, super lembut. Ini bakal aku cobain dulu. Pakai sambal dadak, ini wangi banget foodies. Wah, segar banget. Pedasnya dapat, tapi nggak yang bombastis banget. Sebenarnya masih bisa ditoleransi ya foodies ya.
Kamu tuh tadi makan sambalnya tuh sambal hijau. Iya, Kenapa sambal hijau? Lebih suka atau gimana tuh? lebih suka sambal hijau aja, soalnya pas nggak kepedesan, nggak apa, pas. BTW bener sih. Ini yang sambal dadaknya, pedasnya tuh bener-bener mendadak ya di mulut ya. Pas dimakan itu tuh, pas dimakan tuh kayak enak nih, segar-segar. Lama-lama kok ada rasa yang menggemparkan gitu loh. Mantap, mantap, mantap. Dar der dor sambal dadak ketemu sama daging bebek yang super juicy, juara banget sih. Apalagi kalau dicampur sama jukut gorengnya, fantastis. Terus ya Pudis, ini jukutnya super gurih Pudis. Sesuai namanya ya, jukutnya tuh benar-benar well alias endol bing bing. Tekstur dan gurihnya itu loh foodies perfecto. Apalagi dimakan pakai ikan asin kepala batunya. Wah, beneran keras kepala nih ya, kayak dia nggak sih? Wah, gede banget. Cobain pakai sambal ya. Asin tapi enak Pudis. Harus pakai nasi. Karena asin banget. Ini enak loh. Aku kira bakalan keras, tapi ternyata gurih banget. Crispy-nya juga dapet. Enak loh Kak. Ini enak banget ya. Pernah nyobain nggak? Udah nyobain ya? Mantap. Aku nggak mau bagi. Nanya aja. Tuh kebukti ya foodies, nikmatnya approved to the max. Padahal harganya receh-ceh start dari 2.000 aja sampai 20.000 rupiah. Just Foodies, warung ini buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, buat foodies yang penasaran sama harga, lokasi, dan info-info tentang Jukut, well, langsung aja ya scan barcode yang ada di sini. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia sate paling laris di Kota Padang, Sumatera Barat nih kayaknya. Ludes 5.000 tusuk dalam 5 jam aja, onde mande. Ada 9 varian sate yang siap diguyur sama kuah sate Padang yang super kental. Ini kira-kira ada berapa varian sih udah satenya? Saya lihat ini banyak banget susunannya udah. 9 varian. 9 varian, 9 macam. Ya. Apa aja itu udah boleh dikasih tahu? Daging, lokan, ayam, tahu, telur, telur, jantung, buntut. Buntut kalau dia awaknya dah. Ceker. Foodies, awal buka di tahun 2007, warung ini cuma jual 4 varian sate aja. Ada daging, ada jantung, kerang, dan usus. Tapi makin kesini, Sate Siman terus menghadirkan varian sate baru nih yang bikin warga Padang jadi penasaran dan ketagihan pastinya. Foodies, apapun varian satenya, semuanya sudah dibumbuin dan direbus dengan rempah khas sate Padang. Setiap gigitan dijamin udah berbumbu nikmat deh tuh. Daging cekernya lembut, juicy, kenyal-kenyal. Daging ceker ini bisa meresap rasa bumbu dari kuah sate ini ternyata foodies ya, walaupun permukaannya licin dan tidak berserat, ternyata dia bisa nyerap juga ya. Di sate Padang tuh ada 2 jenis ya, sate berkuah merah khas Pariaman, sementara sate berkuah kuning khas Padang Panjang punya kayak Sate Siman ini. Rasa jahe, kunyit, bawang, dan rempah-rempahnya tuh berani banget. Nah, pol. Apalagi nih ya, campuran tepung beras pada kuahnya itu yang pas banget bikin tekstur kuahnya kental dengan sempurna. Lazis! Abis ceker aku langsung mau coba ini, brutu kalau orang Padang bilang. Kalau bahasa Indonesia itu buntut ya foodies ya. Brutu ayam khas Padang Bana. Cali ya foodies. Coba ya. Pas masuk ke dalam mulut, udahlah sensasi kenyal yang didapat dari daging buntutnya. Ditambah lagi sensasi dari tulang kecil yang bisa dikunyah, itu bikin sensasi makannya jadi kayak
berdangdut ria dalam mulut Foodies. Foodies, makan bruto ini tuh sensasinya unik banget ya. Luarnya kayak kriuk-kriuk garing, dalamnya tuh gurih, di setiap gigitan bikin nagih pastinya. Pas dipaduin sama ketupat yang lembut, wah ini sih combo mantep menu receh tapi rasa nggak recehan nih Foodies. Lanjut, kita cobain sate telur puyuh sama sate tahunya. Yuk, meski kelihatannya simpel, justru ini best seller di sini loh. Katanya sih rasanya beda level. Apa iya? Takis lah. Foodies, sensasi rasa makan sate padangnya juga berasa loh Foodies di tahu ini. Karena tahu ini udah dikasih bumbu double-double ya kan Foodies. Makanya dia meresap banget cita rasa khas Minangnya di sini. Kalau aku bilang malin kundangnya ada di sini nih Foodies. Malin kundang atau dikutuk loh, dikutuk. Foodies, ini real ya, sate tahu dan telur ini tuh emang senagih itu. Karena sebelum dibakar, tahu dan telurnya tuh full diguyur sama bumbu khas ala sate siman. Aroma bakar pakai arangnya ini juga makin menambah kenikmatan loh Foodies. Pas kena sama kuah satenya yang kental, lama banget. Duh, fix lah semua sate di sini kayaknya nggak ada yang zong ya Foodies. Wajar aja kalau gitu ya bisa laris ribuan tusuk sate dalam setengah hari Foodies. Wuhuu. Yes, mereka buka hanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam ya Foodies. Detailnya gercep deh, scan barcode aja di tuh. Pokoknya harganya receh mulai dari Rp9.000 aja. Foodies, aku mau makan ini semua. Jadi tolong jangan ganggu aku dulu ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aduh, mau yang mana lagi ya? Tahu deh, tahu. Di mana lagi Foodies beli martabak manis dengan topping brutal tapi harga cuma 20 ribuan. Saking barbarnya nih sampai susah buat ditutup nggak tuh? Uniknya beli martabak di sini nggak bisa langsung bayar terus pulang ya, harus kena nunggu dulu nih guys. Sorry nih ya, Mas mau nanya, kenapa? Mesen? Nunggunya 3 jam, dari jam 5 kita ambil jam 8. Nunggu 3 jam? Iya. Wadidaw nggak tuh? Emang paling bener pesan terus ditinggal pulang kali ya Foodies? Atau kalau mau dapet cepet ya pesennya pas baru buka lapak. Saking laris manis, gak jarang loh yang beli tuh datang ke warung cuma liatin Mas Kodir bikin martabak aja. Karena udah gak kebagian jatah. Cian. Lapak yang cuma jualan martabak manis ini nih Foodies punya banyak varian. Tapi yang paling gercep ludesnya ada menu komplit yang isiannya meses, wijen, kacang, dan keju. Nah biar puas, request ke Mas Kodir ya, dibikin setengah-setengah kayak pesanan Atik ini nih Foodies. Setengah keju, setengah meses, kacang, dan wijen. Cheers, icip-icip time, yay! Foodies, lihat deh nih. Yang lebih enak lagi harganya tuh. Wah, worth it banget deh pokoknya. Wah, ini memang salah satu kudapan yang paling pas dinikmatin sore-sore. Wah, buat jadi temen ngopi, temen teh tuh. Recommended banget. Kunci keberhasilan martabak manis selain topping itu terletak di adonannya. Yang bersarang, jiggle-jiggly gitu tuh Foodies. Nah udah pasti yang nempel di hati. Nah martabak Mas Kodir ini sarangnya nggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Penggunaan baking soda di dalam adonannya yang jadi rahasianya. Dimakan tuh lembut banget. It's so yummy Foodies. Gak heran ya guys, yang beli tuh sampai bela-belain nunggu 2-3 jam loh Foodies. Martabak manis Mas Kodir ini emang cocok nih. Teh. Masih nunggu ya? Iya, masih jam 8-an. Jam 8? Wah. Daripada bosen-bosen, dah. Kita ngambil bareng deh. Dah. Apa yang bikin jadi suka banget sama martabak Kodir? Nah, enak. Oh, enak. Banyak. Saya jauh loh dari Tajur. Oh iya, wah Tajur. Ini tuh di daerah Bogor kota ya. Iya. Gini deh ya, kalau udah cocok di lidah nih, jalanan jauh mah bahkan sampai hujan pun mah diterjang ya Foodies.
Ini tuh varian coklat kacang wijen. Nah, komplit. Tapi tadi emang mintanya setengah-setengah sama keju. Oh, Nah foodies, kacangnya ini punya potongan yang gede-gede loh. Jadi kayak crunchy-nya tuh dapet banget. Ditambah wijen yang sudah disangrai. Wah, pas dimakan mah meletus di mulut. Andelita. Martabak Mas Qadir ini bukan toppingannya aja loh yang nggak santuy. Harganya juga bikin happy. Ini mah minimalis banget secara harga, tapi rasanya bombastis ya. Mantap. buat kalian para warga Bogor yang penasaran sama martabak Mas Qadir, datang ke sini, ini ada di Pasar Anyar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.